Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, pikiran kita dan perasaan kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah namanya yang maha tinggi. Hadiratmu Tuhan.
dalam musik sendiri mengalunkan pujian. Sungguh mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian kami. Karena kami mau dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kau Yesus yang ajaib. Terima kasih. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang kudus. Kuduskanlah setiap kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau saat ini. Oh Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami mau menyembah Kau. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Sungguh ini keinginan kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami Tuhan. Kami mau selalu diam di hadirat-Mu. Oh Yesus, haleluya. Kami mau sembah Kau, oh Yesus. Sungguh Kau luar biasa, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau yang luar biasa dalam kehidupan
kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Yesus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh saudara-saudara, siapa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Semua sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Harganya sangat mahal. Kita bangkit berdiri. Kita katakan sungguh kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kau besar dan hidup. Mari kita berlari bersama hingga sampai tujuannya. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah.
Saudara percaya kemanapun saudara pergi, pasti akan terjadi mujizat di tempat ini. Asal mau berjalan saja, mau berlari saja, pasti mujizat terjadi. Yuk kita dengar, Tuhan Yesus sudah panggil kita loh. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat firman-Nya. Yang maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Tangan senang senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bagi
Yesus. Dan kami mau tetap setia kepada Engkau. Dan kami mau berkata bahwa sekali Yesus hanya Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tidak tahu keadaan ke depan seperti apa. Tapi jangan takut untuk bilang sekali Yesus tetap Yesus.
Jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun jangan pernah ragu. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Asal kita mau setia saja kepada Dia. Asal kita mau mengikut Dia sungguh-sungguh. Dan asal kita melangkah sama Dia. Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kami tidak pernah meragukan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang selalu setia. Dan kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau
Tuhan, Yesus yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih, kuduskan kami Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, biarlah firman itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berada di awal minggu di bulan Agustus ya. Bulan pertama kita selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita sangat bersyukur karena kita diberi kasih karunia keselamatan oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan melihat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita pada hari ini. Baiklah, kita akan membaca dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 10. Ya, Efesus pasal 8 ayat 2 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9,
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan kita ini bersyukur banget ya. Karena kita ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan itu buat kita bukan karena kita yang mengusahakan keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Berarti kita ini adalah orang-orang yang spesial di matanya Tuhan. Luar biasa. Saudara bersyukur enggak akan hal itu? Bersyukur enggak? Saya bersyukur banget karena saya termasuk dalam bagian orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan. Mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Artinya apa? Kalau engkau dan aku mendapatkan keselamatan, itu bukan karena kita yang berusaha. Ya, keselamatan bukan diusahakan oleh kita, tetapi itu semata-mata pemberian Tuhan Allah buat kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya sangat bersukacita karena memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara kekristenan dengan yang lainnya. Kalau kekristenan, keselamatan itu adalah pemberian Allah melalui iman. Melalui percaya. Tetapi di orang-orang yang lain, orang yang tidak percaya Yesus atau di luar kekristenan, keselamatan itu diperoleh karena sebuah usaha manusia. Ya, saya katakan di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah anugerah melalui iman. Ya, jadi sekali lagi bersukacitalah karena saudara dan saya telah memiliki jaminan keselamatan itu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ya, apakah kita harus berdiam diri saja dengan keselamatan yang kita sudah terima? Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, baca keras, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menasehati jemaat Filipi supaya mereka apa? Tetap mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan yang kita sudah terima itu harus dikerjakan. Kita terima keselamatan itu karena anugerah Allah. Pemberian Allah di dalam hidup kita karena iman. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, kita tidak boleh berdiam diri. Ya, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, dengan apa dikatakan tadi? Dengan takut dan gentar. Ya, dengan takut dan gentar. Kapan kita mengerjakan keselamatan itu? Keselamatan itu dikerjakan tidak 1 minggu 1 kali, tetapi harus dikerjakan setiap hari. Ya, apa sih artinya mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan itu artinya yang pertama, kita harus mempertahankan, ya. Kita harus menjaga dan mempertahankan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Harus dijaga keselamatannya. Karena ada begitu banyak hal yang akan mengusik keselamatan kita. Ya, karena itu kita harus jaga. Harus dipertahankan. Jangan mudah diganti dengan yang lain. Ya, harus dipertahankan keselamatan itu. Ingat. Ya, ingat. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan yang sejati. Keselamatan sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu apapun keadaanmu, jangan pernah mengganti, jangan pernah menukar keselamatan itu dengan yang lain.
Jadi itu harus kita jaga. Ya, harus kita pertahankan. Itu adalah harta kita yang kekal. Ya, bukan harta di dunia ini, tetapi harta itu yang kekal, yang kita bawa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu jaga dan pertahankan keselamatan yang saudara punya. Apapun situasi yang terjadi, jangan pernah menjual keselamatanmu. Tadi kita nyanyi sebuah pujian yang indah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun keadaanku, sekali Yesus, tetap Yesus. Lalu, apa itu artinya mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan itu artinya kita harus punya target untuk membuahkan keselamatan. Ya, untuk berbuah keselamatan yang kita punya itu harus dikerjakan kan? Kalau dikerjakan pasti ada targetnya. Targetnya buah, ya. Harus ada buah yang dihasilkan dari keselamatan yang kita punya itu, ya. Jadi kita harus punya target. Jangan kita diam-diam saja, ya. Oh, aku udah selamat, ya wes lah, cukuplah. Tidak. Kita harus punya target. Keselamatan yang kita punya itu harus berbuah. Harus menghasilkan buah keselamatan. Gimana caranya kan gitu ya. Kita akan melihat contoh jemaat yang berbuah. Yang membuahkan keselamatan. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 10, di sana kita akan melihat bagaimana jemaat ini mengerjakan keselamatan yang sudah mereka punya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Perhatikan. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Percayanya saudara kepada Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan yang benar. Halo. Kalau ada kata benar, berarti ada kata salah. Yesus yang kau punya, itu adalah Allah yang hidup dan yang benar. Oleh karena itu tadi saya katakan jaga dan pertahankan imanmu. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika? Bagaimana mereka mengerjakan keselamatan yang mereka punya? Ya, kalau kita lihat yang pertama di dalam ayat 8, mereka menggemakan suara firman, mereka memberitakan firman, mereka menyatakan imannya kepada sekitarnya. Tadi dikatakan bukan saja di daerah Makedonia dan Akaya, tapi di tempat-tempat lain juga. Bagaimana mereka mengerjakan keselamatan? Memperkatakan iman di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Hanya Kristus, keselamatan yang sesungguhnya, yang sejati itu mereka perdengarkan, ya, mereka kumandangkan, mereka beritakan, ya. Lalu yang kedua di dalam ayat 9, mereka meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka yang mula-mula. Lalu apa yang mereka putuskan dalam hidup mereka? Melayani Allah. Halo. Kalau kita menjadi orang yang sudah diselamatkan dan kita tidak mau terlibat di dalam pelayanan, perlu dipertanyakan. Apakah kita orang-orang yang mengerjakan keselamatan atau tidak? Jikalau kita berkata, kita telah menerima anugerah keselamatan itu dari Allah,
Ya, kita menerima kasih karunia Allah dan Alkitab mengajarkan kepada kita tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka tidak saja kita menjaga dan mempertahankan keselamatan kita, tetapi keselamatan itu harus disebarkan, harus diceritakan. Lalu kita juga harus melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, ini dia. Contoh jemaat Tesalonika. Lalu apa lagi yang mereka lakukan? Apakah mereka fokus pada kehidupan dunia? Iya juga kali, karena mereka masih hidup di dunia. Tetapi ayat yang ke-10 tadi dikatakan apa? Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, mereka menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali karena sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Halo. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, apakah engkau masih mempertahankan keselamatan yang kau punya? Apakah di dalam menantikan Tuhan Yesus engkau melayani Dia dengan sungguh-sungguh? Haleluya. Ya, mari kita mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu mahal loh harganya. Mahal banget ya. Karena begitu mahal, Tuhan Allah tahu seorang manusia pun tidak akan bisa membelinya. Ya, tidak akan pernah bisa mendapatkan itu dengan usaha manusia. Oleh karena itu Allah berkasih karunia. Karena itu kalau engkau sudah menerima kasih karunia Allah, engkau telah menerima keselamatan itu, jaga keselamatanmu dan pertahankan. Pertahankan, punya target untuk membuahkan keselamatan seperti jemaat Tesalonika. Mereka melakukan apa? Menyiarkan, menyuarakan firman. Lalu mereka juga apa tadi dikatakan? Meninggalkan yang lama. Lalu mereka melayani Allah. Ada begitu banyak di antara kita yang tidak bisa melayani karena kita terlalu banyak masih mempertahankan hal-hal lama di dalam hidup kita. Tetapi pagi hari ini mari kita belajar supaya kita mau meninggalkan sungguh-sungguh total semua yang lama yang memberatkan kita untuk kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita kalau tidak melepaskan itu kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan sementara itu kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Kapan? Alkitab mengajarkan kepada kita tidak seorang pun tahu kecuali Bapa. Tetapi yang jelas Dia pasti datang. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Apa arti daripada mengerjakan keselamatan? Tadi yang pertama saya katakan menjaga dan mempertahankan keselamatan itu. Yang kedua, punya target untuk berbuah, untuk membuahkan keselamatan. Lalu yang ketiga itu adalah orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang hidup di dalam firman. Nah ini, hidup dalam firman. Firman Tuhan adalah makanan bagi rohaninya. Sehingga dia terus bertumbuh dan suatu saat pasti berbuah. Orang yang tidak pernah makan firman, orang yang tidak pernah memberikan makan kepada rohaninya, tidak mungkin dia bisa bertumbuh. Dia akan menjadi orang Kristen, iya, tetapi orang Kristen yang kerdil, ya. Orang Kristen seperti bonsai gitu ya, tetap kerdil terus. Dari tahun berapa itu sudah jadi orang percaya Tuhan Yesus. Bahkan dari kecil sudah jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah diselamatkan, sudah terima karunia keselamatan. Tetapi tidak pernah bertumbuh. Kenapa tidak pernah bertumbuh? Karena tidak suka baca firman. Anak yang gak suka makan pasti kerdil, pasti pasti sakit-sakitan, ya, pasti tidak bertumbuh dengan baik. Demikian juga secara rohani, Bapak Ibu, ya, kita harus bertumbuh. Jangan terus menjadi orang Kristen yang kerdil, percaya Tuhan Yesus, tetapi keselamatannya gitu-gitu aja, tidak menghasilkan buah. Jangan. Ya, kita harus punya kesukaan membaca firman Tuhan. Mazmur pasal 1 dikatakan apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka firman Tuhan, dia pasti bertumbuh. Ya, karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohaninya.
Sama seperti kita ini menjaga tubuh kita sehat. Kita harus makan makanan yang bergizi, ya toh, makanan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya tidak berkata makanan yang enak, karena apa? Yang enak belum tentu pas untuk tubuh kita. Tapi kita makan makanan yang cukup, yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu firman Tuhan, makanan yang sangat diperlukan oleh manusia rohani kita. Supaya manusia rohani kita itu bertumbuh. Dan diharapkan setelah bertumbuh maka pasti akan berbuah. Nah ini ya, jadi arti mengerjakan keselamatan itu artinya jaga dan pertahankan keselamatanmu. Kedua, punya target untuk membuahkan buah keselamatan. Dan yang ketiga, makanlah firman Tuhan setiap hari agar engkau bertumbuh. Orang yang suka makan pasti tubuhnya subur. Ya, betul ya. Orang yang suka makan pasti badannya sehat dan kuat. Oke, selanjutnya apa yang harus kita perbuat? Haruskah sungguh-sungguh aku berbuah? Harus tak? Apa enggak cukup, aku sudah cukuplah jadi orang Kristen. Aku sudah percaya Tuhan Yesus dan jaminannya pasti aku selamat. Harus tak berbuah? Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan menjelang dia disalib kepada murid-muridnya. Kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menjelang Tuhan Yesus disalib, dia mengajarkan murid-muridnya. Ya, dia mengajarkan murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini supaya murid-muridnya tinggal di dalam dia. Saudara perhatikan ayat yang saya garis-garis bawahi itu ya. Nah itu diperhatikan. Dikatakan tadi bahwa Yesus adalah pokok anggur. Ya, Yesus adalah pokok anggur. Lalu murid-muridnya termasuk kita, apanya pokok anggur itu? Ranting-rantingnya. Ranting itu sangat tergantung pada pokoknya, ya. Ranting tidak bisa hidup tanpa pokoknya. Kenapa? Karena ranting ini hidup dari pokoknya ini. Pokoknya ini yang akan mengalirkan kehidupan ke ranting-rantingnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat 2 tadi kita melihat bahwa ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Sama-sama nempel loh pada pokok anggur, tetapi ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Kenapa kok begitu? Wong sama-sama nempel di pokok anggur. Karena satunya ranting yang sehat, satunya ranting tidak sehat. Nah, cuman itu jawabnya. Satunya ranting yang sehat sehingga pada saat pokok anggur ini mengalirkan aliran kehidupan, dia merespon. Ya kan? Dia merespon sehingga dia bisa berbuah. Sedangkan ranting yang tidak berbuah ini mungkin ada sesuatu yang salah.
ya, ada sesuatu yang menyebabkan terhambat, terhalang sehingga dia tidak berbuah. Dan kita tadi melihat bahwa mana yang diperhatikan, ya, mana yang berguna. Yang berguna itu adalah ranting yang berbuah. Dikatakan ranting yang tidak berbuah ini dia apa? Dipotong. Kalau sudah dipotong, buang. Kalau udah dibuang, dibakar. Akibat akhirnya, ya, ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dibakar. Karena itu jadi sampah, kan gitu. Tapi ranting yang berbuah diapakan tadi? Dibersihkan. Supaya apa? Makin berbuah. Jadi apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu adalah buah, ya. Buah itu sangat diharapkan. Dan pemilik daripada kebun anggur itu dia tentunya mengharapkan panen yang banyak, ya kan? Makanya ranting yang berbuah ini dia lihat, oh dia sudah berbuah 1, 2. Tapi aku harus memangkas hal-hal yang tidak penting supaya dia makin berbuah. Halo, keselamatan kita harus dikerjakan dan punya target untuk berbuah. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan puas kalau engkau sudah selamat, sudah cukup. Tidak. Tuhan Yesus mau supaya setiap kita yang nempel pada Dia, yang melekat kepada Dia, itu harus berbuah. Kita jangan menjadi ranting yang tidak berbuah. Sehingga suatu saat kita dipotong, dibuang dan dibakar. Tapi mari menjadi ranting yang berbuah. Dan caranya pun itu sudah dikasih tahu loh. Ya, di dalam ayat 4 tadi. Itu adalah caranya. Bagaimana caranya supaya ranting itu dia makin berbuah. Dia harus tetap tinggal di dalam pokok anggur. Dia harus tetap melekat pada pokok anggur itu. Ya, jangan pernah punya keinginan untuk melepaskan diri dari pokok anggur. Karena ketika engkau melepaskan diri dari pokok anggur, engkau pasti mati. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Ranting itu nothing to do sebetulnya. Dia tidak buat apa-apa. Dia tinggal menerima kehidupan yang dialirkan oleh pokok anggur itu. Kita ini loh gak bisa apa-apa sebetulnya. Kita itu sangat-sangat tergantung pada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus minta, ayo melekat loh sama Dia. Ketika saudara melekat kepada Tuhan Yesus, Dia sumber kehidupan. Makanan pasti tersedia bagi setiap rantingnya. Ya, pasti ada kehidupan. Dan bahkan bukan itu, aliran kuasanya mengalir. Ketika kita melekat pada pokok anggur. Aliran mujizat pasti kita akan alami dalam hidup kita. Kalau kita melekat pada pokok anggur itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa berbuah selain kita melekat kepada pokok anggur. Melekat sungguh-sungguh, ya, melekat erat dengan pokok anggur agar engkau bisa berbuah. Engkau pasti hidup, engkau pasti mengalami aliran kuasa Allah, engkau pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana caranya saya melekat? Ya, bagaimana caranya saya melekat? Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Doa. Doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen katanya. Dan memang betul ya. Doa adalah nafas hidup. Selama kita bernafas, mari kita memiliki kehidupan doa. Jangan sampai tidak berdoa. Berapa kali sehari orang Kristen berdoa? Ada yang tahu? Berapa kali sehari orang Kristen berdoa? Tidak ada yang tahu ya. Hah? Berkali-kali ya. Saking berkali-kalinya sampai LUPA. Ya, karena kita diberi kesempatan untuk berdoa terus-menerus kapan saja, di mana saja, dalam waktu apa saja. Betul apa enggak? Tapi karena ada kesempatan itu, seringkali kita LUPA, lupa.
Bukankah Tuhan Yesus bersama dengan aku? Bukankah aku melekat kepada Tuhan Yesus? Ngapain berdoa? Halo, itu salah. Ya, kita harus berdoa. Doa terus menerus ya. Jangan sekali-kali tok berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan kita. Ingat-ingat ya. Orang Manado bilang ingat-ingat. Kalau you tidak berdoa, lu putus napas. Nah, gitu kan? Ayo kita terus berdoa. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghampiri Dia terus menerus. Berdoa setiap waktu. Daniel berketetapan hati. Untuk dia berdoa 3 kali sehari. Itu doa selain doa makan loh ya. Selain doa makan, bangun tidur, mau tidur, makan siang pagi malam gitu. Selain itu Daniel berketetapan hati untuk berdoa. Kita bisa baca itu di dalam kitab Daniel ya. 3 kali sehari dia menghadap kepada Tuhan. Sekalipun ada ancaman. Ya, pada waktu itu ada ancaman buat Daniel. Kalau dia terus berdoa kepada Tuhan maka dia gitu ya. Tetapi Daniel tetap melakukan ya. Karena dia percaya, dia melekat kepada Tuhan Allahnya. Tuhan Allah yang menyalurkan kehidupan buat dia. Dan sungguh Daniel tetap hidup. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dibuang ke lubang singa loh. Singa-singanya pada lapar lagi. Ya, tapi Daniel dan singa bisa berteman di dalam lubang singa. Kenapa? Karena Daniel orang yang berdoa. Dia ada bersama dengan Tuhannya setiap saat. Dia tetap mengalami kehidupan. Ada aliran kehidupan, ada aliran kuasa Allah, ada aliran mujizat terjadi buat dia. Bagaimana dengan kita? Berdoa berapa kali sehari? 5 kali aja cukup lah Kak. Ya toh, apa? Bangun tidur pagi, makan siang, makan malam, bubuk lagi. Ya kan? 5 kali. Ayo mari kita bertobat sama-sama. Ya, berdoa itu terlalu sering kita labelnya begini. Aku berdoa karena aku butuh. Jangan. Doa itu kita bernafas ini ya tahu terus menerus. Jangan berdoa hanya karena kau butuh. Tapi hampirilah tahta kasih karunia. Kita diberi hak istimewa oleh Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Dia rindu engkau berdoa. Dia rindu berada bersama denganmu. Bagaikan papa mama ya yang pingin dekat dengan anaknya selalu. Papa mama itu biasanya sudah mulai susah ketika anak-anaknya mulai menikah. Mereka sudah pada pergi gitu kan. Tapi Tuhan Yesus, engkau menikah atau tidak menikah, engkau di mana saja, dia rindu bersama-sama dengan engkau. Dia pingin berada bersama-sama dengan engkau. Itu adalah kerinduan hatinya Tuhan. Karena itulah dia mati di atas kayu salib bagi kita. Karena apa? Pingin dekat. Dosa tidak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena itu dia mati. Dan oleh pengorbanannya yang sempurna, kita diberi kesempatan untuk berdamai dengan dia dan untuk hidup bersama dengan dia. Karena itu jangan sia-siakan hak istimewamu, doa. Lalu yang kedua adalah firman. Tadi sudah saya katakan, firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita. Ya, ini makanan kita. Ayo kita makan. Punyalah kesukaan untuk makan. Kalau saudara tidak punya kesukaan untuk makan, berarti ada sesuatu di dalam tubuhmu. Mungkin engkau sedang sakit. Ya, periksa dirimu. Saya ini suka baca firman atau tidak sih? Nah, kan gitu. Bagaimana engkau melekat dengan Tuhan? Baca firman. Pada saat engkau baca firman, engkau sedang berhadapan dengan Tuhanmu. Ya, engkau sedang berada bersama-sama dengan dia. Baca firman Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan lupa miliki persekutuan dengan teman-teman seiman. Bersekutu itu penting. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas ini. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini adalah kesempatan untuk kita bersekutu bersama-sama. Ya, engkau bisa enggak bergereja di rumah? Bisa.
Ya, sekarang ini medsos ya, YouTube banyak ya, banyak bisa kita makan ya. Tetapi persekutuan ini penting. Bersekutu sama satu dengan yang lainnya untuk menyatakan kasih. Ya, untuk kita boleh saling menguatkan, untuk kita boleh saling mendoakan. Persekutuan itu penting ya. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Melekat sama Tuhan. Nah, ini ya, ini cara yang kita harus punya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usahakanlah dirimu untuk makin melekat sama Tuhan. Karena hanya dengan melekat kepada Tuhan, engkau bisa menghasilkan buah keselamatan. Saya akan memberikan ayat yang terakhir buat kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kita baca bersama dengan keras. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iman kita, Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dan Dia merindukan supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu kayak apa? Seperti yang sudah kita dengar tadi. Hidup untuk Tuhan itu terlibatlah di dalam pelayanan. Melayani. Yang sudah melayani jangan asal-asalan. Yang melayani dengan sungguh-sungguh. Yang belum, ayo terlibat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan merindukan ada buah yang keluar dari hidup kita. Buah keselamatan itu keluar supaya ada banyak orang yang menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Buah keselamatan itu dirindukan oleh banyak orang. Tugas kita, ayo kita siarkan seperti jemaat Tesalonika. Mari jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Anugerahnya besar bagi kita. Mari hidup bagi Tuhan dan hasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau aku hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh Tuhan, ini yang menjadi doa kami, jemaat-Mu di tempat ini. Katakan dengan sungguh, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Biarlah sungguh setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, merespon firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada, itu adalah karena anugerah Tuhan. Kalau kita diselamatkan, itu pun karena anugerahnya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengambil sebuah komitmen untuk kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan di dalam sisa hari-hari hidup ini. Dan biarlah Dia senang melihat buah-buah keselamatan yang kita hasilkan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, sungguh Tuhan, selama aku hidup, maka aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah sungguh apa yang kami ucapkan di hadapan-Mu, Kau dengar. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, selama ku hidup bagi Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang terus melekat kepada-Mu. Melekat kepada pokok anggur yang benar. Supaya kami boleh menghasilkan buah. Kami semua menjadi ranting-ranting yang berbuah. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Memeteraikan firman ini di dalam hidup kami. Agar kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mengingat apa yang telah Kau lakukan bagi kami. Keselamatan yang kami peroleh itu sangat mahal. Kami melihat kepada-Mu. Karya yang telah Kau lakukan bagi kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus disalib, mati, bukan untuk kita, tapi untuk seluruh Indonesia. Amin. Semua bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Ya. Puji Tuhan. Tolong pelayan perjamuan. Ya. Puji Tuhan. Itulah juga bagi kita. Kita memberitakan bahwa Yesus telah disalib untuk dunia. Haleluya. Sungguh. Semalam sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengambil roti, berdoa mengucap syukur, dan memecah-pecahkannya, lalu membagikan kepada seluruh murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur. Lalu Dia berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Maka itu saudaraku, mari kita makan dan minum anggur, roti dan anggur ini, mengenang bahwa Dia telah mati untuk kita. Tolong. Atas bukit yang jauh nampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Jadilah Tuhanku di bangku atasnya, maka ku tinggikan salibnya. Sampai digantikan
mahkota. Itulah dunia. Suci. Karena dombalah sampai bertemu dengan Allah. maka Aku pegang salibnya sampai digantikan mahkota dan aku tinggikan salibnya sampai dan tetap salibnya sampai di Amin. Angkat tinggi rotimu. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Ucapan syukur. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk penyaliban yang kau alami. Buat aku. Makanlah saudaraku. Angkat tinggi anggurmu. Haleluya. Sungguh Tuhan. Darahmu menguduskan aku. Minumlah. Darahmu Yesus sucikan daku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk membawa persembahan kita. Dan kita bersyukur sama Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Dan terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Oleh Tuhan Yesus, kita juga akan jadi berkat untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Kami akan berdoa bersama-sama untuk saudara. Selamat ulang tahun. Bapa, pada pagi hari ini kami turut bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan di umur yang baru ini Tuhan, mereka boleh semakin melekat sama Tuhan dan mereka boleh berbuah. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban dalam hidup mereka. Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, selamat ulang tahun. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman untuk kegiatan kita di minggu ini. Yang pertama, doa malam hari Selasa. Jangan lupa kita datang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Karena kita semua percaya kalau kita berkumpul bersama, Tuhan Yesus ada. Dan yang kedua, kita akan beribadah bersama, yaitu Pro-M tanggal 7 Agustus 2024. Kita akan beribadah di rumah Bapak Dimas dan juga Ibu Rida. Dress code-nya merah putih, jangan lupa. Dan ada banyak sekali hadiah yang menanti saudara-saudara. Jadi jangan lupa, catat tanggalnya tanggal 7 Agustus. Dan yang ketiga, kita bersama-sama bertumbuh di Bible Study. Kita bertumbuh bersama ya saudara-saudara. Ingat tadi katanya Kak Roslin, firman, kita hidup dalam firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
Haleluya. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat IRC Connection dan para misionaris di Papua dan di mana-mana. Ya Tuhan, berkati mereka satu demi satu. Berkat anugerah-Mu menolong mereka, memberitakan tentang Yesus kemana-mana. Sungguh-sungguh bangsa Indonesia dimerdekakan, percaya Yesus. Ya Tuhan, sekarang berkatilah seluruh jemaat-Mu. Angkat tangan-Mu. Sungguh, penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada padamu hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang kembali. Amin.